Saya cerita sedikit boleh nih ya mengenai asal usul daripada Bible ya. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sholawat keselamatan kepada junjungan kita Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Banjiri media sosial dengan channel-channel kebenaran, share atau bagikan berita-berita Islam, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Materi ini lebih ditujukan bagi muslim agar terhindar dari misi pemurtadan. Bible-nya Kristen ini kan terdiri dari dua bagian utama, ya kan? Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ya kan? Kitab suci agama Kristen atau Katolik saat ini biasa disebut Bible atau Alkitab atau Kitab Injil, yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama diambil dari kitab Yahudi. Bangsa Yahudi saat ini mempunyai negara Israel, tetap beragama Yahudi atau disebut Judaisme. Kitab Yahudi ini diambil atau dimasukkan di dalam Bible sekitar tahun 70 Masehi setelah bait suci kedua dihancurkan oleh Raja Titus. Kitab Yahudi sering disebut Tanakh, singkatan dari Torah atau Taurat yang artinya ajaran, atau juga dikenal sebagai 5 kitab Musa. N-nya adalah Nevi'im atau nabi-nabi, dan K-nya adalah Ketuvim atau tulisan. Jadi disingkat menjadi Tanakh. Lalu oleh penganut Kristen dijadikan menjadi Bible, menjadi suatu bagian yang disebut Perjanjian Lama. Setelah ditambah atau digabungkan dengan tulisan-tulisan lain sehingga menjadi kitab suci saat ini yang disebut dengan Bible. Di Indonesia memang hanya dikenal Alkitab LHI, Lembaga Alkitab Indonesia. Namun yang beredar di luar sana ada berbagai macam varian Bible dalam bahasa Inggris. Misalnya versi KJV, King James Version, atau NIV, New International Version, atau versi RVS, Revised Standard Version. Ajaran pokok dalam Perjanjian Lama mengalami perbedaan dengan Perjanjian Baru, utamanya berkaitan dengan aspek ketuhanan. Di dalam kitab Tanakhnya orang Yahudi sebenarnya tidak ada prinsip atau konsep Tuhan bisa menjelma jadi manusia, Tuhan bisa mempunyai beberapa pribadi dalam waktu bersamaan. Ketuhanan di dalam kitab Tanakh tetap berprinsip bahwa Tuhan itu Esa. Tidak ada pernyataan Tuhan bisa menjelma menjadi manusia atau Tuhan mempunyai beberapa pribadi dalam waktu yang bersamaan. Di dalam Perjanjian Lama atau Tanakh tersebut, menurut orang-orang Yahudi, konsep ketuhanan sama dengan ajaran Islam, yaitu Tauhid atau monoteisme. Menganut hanya satu Tuhan, tidak ada duanya seperti dalam Zema Israel. Zema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bandingkan dengan surat dalam Al-Quran, terjemahan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah, dia Allah yang Maha Esa. Ehad di dalam bahasa Ibrani itu sepadan dengan kata Ahad dalam bahasa Arab yang artinya Esa atau Tunggal. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru berisi tulisan-tulisan seseorang yang mendapatkan ilham, tentu saja berdasarkan latar belakang budaya dan paham yang berlaku saat ditulis. Dan saat ditulis tersebut terjadi paham Helenisme. Helenisme berasal dari kata Helenizen, berbahasa Yunani, menjadikan Yunani sebagai roh dan kebudayaan yang memberikan ciri-cirinya kepada para bangsa yang bukan Yunani di sekitar Laut Tengah. Juga mengadakan perubahan-perubahan di bidang kesusastraan, agama, dan keadaan bangsa-bangsa itu. Dibawa oleh Romawi, tetapi asalnya dari Yunani kuno.
Kerajaan Romawi yang berkuasa dari beberapa abad sebelum Masehi bahkan sampai zaman Nabi Muhammad SAW kental dengan tradisi paganisme Yunani kuno. Mereka mempercayai dewa-dewa semacam Dewa Zeus, Hercules, Perseus, dan lain-lain. Hercules dalam mitologi Yunani atau Herakles adalah seorang tokoh pahlawan, anak Zeus dan Alkmene, cicit dari Perseus. Ia merupakan pahlawan terbesar Yunani dalam mitologi Romawi. Ia dikenal sebagai Hercules. Ia merupakan pahlawan Yunani. Herakles dipuja sebagai pahlawan dan sebagai dewa, dan merupakan manusia setengah dewa yang paling populer dalam mitologi Yunani. Perseus disebut sebagai suami Andromeda, legenda dari Mykene dan dinasti Perseid, pahlawan pertama dalam mitologi Yunani yang mengalahkan berbagai monster yang dikirim oleh dewa-dewa Olympus. Mari kita lihat hubungan kerajaan Romawi kuno ini dengan perjanjian lama, kemudian juga dengan perjanjian baru. Kitab Tanakh, kitab orang Yahudi, ditulis beberapa abad sebelum Masehi, paling tidak abad ke-5 sebelum Masehi. Di abad ke-3 sebelum Masehi, tepatnya di tahun 270 sebelum Masehi, Raja Mesir mengumpulkan rabi Yahudi dari 12 suku Yahudi yang tinggal di situ. Masing-masing suku mewakili 6 orang atau menjadi 72 rabi untuk menerjemahkan kitab ke dalam bahasa Yunani yang sebelumnya bahasa Ibrani. Hasil terjemahan itu disebut dengan nama Septuaginta. Yang diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi ini itu hanya kitab-kitab yang disebut dengan kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dari masa itu sampai masa Yesus, kitab-kitab yang lain yang ada di dalam Tanakh, misalnya seperti kitab Yosua, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Samuel, Hakim-Hakim, Ayub, selanjutnya Yeremia, Yeskiel, sampai ke Maliaki juga diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, tetapi bukan oleh 72 rabi-rabi tersebut. Ya. Nah, orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah situ yang sudah terpapar dengan ajaran Helenisme menerjemahkan kitab-kitab yang setelah 5 buku Musa itu gitu ya. Yang menerjemahkan adalah Yahudi lain yang tinggal di Alexandria, Mesir pada saat pemerintahan Romawi kuno berkuasa. Ini seperti daerah jajahan. Penguasa yang menjajah membawa budaya sendiri, budaya Romawi kuno. Itulah yang disebut dengan budaya Helenisme. Yahudi yang tinggal di Mesir tersebut yang terpapar dengan ajaran Helenisme menerjemahkan kitab-kitab selain 5 buku Musa. Ini terjadi pada zaman Yesus. Pada zaman ini ditengarai juga bahwa kitab Septuaginta juga sudah ada banyak versi. Nah, kitab-kitab Septuaginta yang beredar pada saat itu, setelah Yesus tidak ada, itu masih dipakai oleh orang-orang yang menulis gospel. Ya, gospel itu tadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes banyak mengutip ayat-ayat dari Septuaginta. Gospel atau kitab Markus ditulis kurang lebih tahun 60 Masehi. Kira-kira 10 tahun kemudian penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus. Tidak hanya sekedar menyadur, tetapi penulis-penulis juga menambahkan dari satu sumber yang oleh kalangan ahli modern disebut dengan singkatan dengan huruf Q atau Q. Q itu diambil dari kata Quell, asal kata dari bahasa Jerman yang artinya sumber berita yang beredar di masyarakat. Jadi kitab Matius dan Lukas itu ditulis 10 tahun setelah kitab Markus oleh orang-orang yang tidak dikenal yang juga menambahkan dari sumber berita Q tadi. Sedangkan kitab Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 setelah Masehi. Pada saat keempat gospel atau kitab ini pertama kali ditemukan, tidak ada pengakuan dari penulis bahwa dia bernama kitab Matius atau kitab Lukas ataupun Yohanes. Nama-nama ini ternyata baru diatributkan oleh bapak-bapak gereja awal. Yang pertama itu oleh Santo Papias namanya, tahun 135 Masehi. Kemudian yang kedua baru oleh Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi. Jadi nama-nama kitab tersebut muncul dari tradisi bapak-bapak gereja dan sampai sekarang kitab tersebut namanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi kalau kita lihat di Bible yang sekarang ini tidak ada tulisan Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, karena itu hanya penamaan saja. Ahli-ahli Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa keempat gospel ini tidak ditulis oleh orang yang pernah bertemu Yesus.
Yang sebenarnya keempat gospel atau keempat kitab tersebut adalah tulisan-tulisan dari anonim atau tulisan-tulisan dari penulis yang tidak diketahui namanya. Ahli-ahli Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa keempat gospel ini tidak ditulis oleh orang-orang yang pernah bertemu dengan Yesus. Hasil tulisan yang kemudian disebut kitab Matius dan Lukas ini menyadur dari kitab Markus, sedangkan kitab Yohanes ditulis dengan gayanya sendiri yang berbeda. Itulah mengapa kitab itu Markus, Matius, dan Lukas disebut dengan gospel sinoptik, gospel yang isinya sama. Sedangkan gospel Yohanes itu tidak disebut sinoptik karena dia menulis dengan gaya yang sangat berbeda dengan gospel-gospel sebelumnya. Gospel Yohanes tidak dikategorikan dengan sinoptik karena mempunyai perbedaan dengan kitab Markus, Matius, dan Lukas. Dari mempelajari hal-hal seperti itu, akhirnya saya yakin bahwa Bible ini bukan murni berasal dari Sang Pencipta,